Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah yaitu pada materi tema 3, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu Rasul? Artinya utusan. Rasul Allah berarti utusan Allah. Nah, kita akan mempelajari mengenai nama-nama Rasul Allah, sifat-sifat Rasul, dan apa itu Rasul Ulul Azmi, apa perbedaan Nabi dan Rasul, dan sebagainya. Yang pertama, iman. Iman itu artinya percaya. Iman kepada Rasul Allah, percaya adanya Rasul Allah. Rasul Allah utusan Allah. Berarti percaya adanya Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah. Rasul diutus untuk mengesahkan Allah. Iman kepada Rasul harus pula disertai dengan meneladani sifat-sifat terpuji para Rasul. Allah menjadikan mereka sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin bagi umat manusia. Maka dari itu Rasul wajib ditaati dan diikuti. Karena apa? Karena yang mereka sampaikan adalah perintah dari Allah langsung, atau istilahnya wahyu. Nah ini ya, Nabi Adam adalah nabi pertama yang diciptakan oleh Allah, atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, dan ditugaskan sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin di muka bumi. Nah, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara percaya kepada Rasul? Yaitu dipraktekkan dengan dua cara. Yang pertama, menaati ajarannya, mengikuti ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kemudian yang kedua, meneladani sifat dan perilaku terpuji dari Rasul-Rasul Allah. Nah ini ya, apa sikap terpuji dari Rasul? Yaitu yang pertama adalah menolong atau membantu teman. Nah ini adalah bagian dari meneladani sifat terpuji dari Rasul. Menolong, bersedekah, membantu, dan lain-lainnya. Nah, nama-nama Rasul Allah, Nabi dan Rasul ada 25 yang wajib diketahui. Ini kalian harus hafal. Ada nadanya ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Nah ini kalian harus hafal ya. Ini nama-nama para rasul yang wajib untuk diketahui. Nah ini sifat-sifat Rasul Allah, silahkan dicatat. Sifat wajib bagi Rasul ada 4: sidik, amanah, tablik, fatonah. Apa itu sidik? Sidik itu artinya jujur. Amanah, dapat dipercaya. Tablik, menyampaikan wahyu. Fatonah, cerdas. Nah, Rasul itu adalah manusia yang paling jujur, manusia yang dapat dipercaya, dan manusia yang menyampaikan langsung ajaran dari Allah. Serta Rasul juga adalah manusia yang sangat cerdas, itu loh, makanya di atas rata-rata para manusia maka dikatakan sebagai pemimpin. Nah ini ya, sifat-sifat Rasul, yaitu Rasul itu sangat cerdas. Nah firman ingin meneladani sifat fatonah dengan cara rajin belajar. Nah sifat-sifat Rasul, untuk sifat yang mustahil ada 4. Ini kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama kizib, artinya bohong. Kalau sifat wajib bagi Rasul adalah sidik, artinya jujur, maka sifat mustahil kebalikannya. Kizib artinya bohong. Khianat, tidak dapat dipercaya. Kitman, menyembunyikan. Baladah artinya bodoh. Ini juga kalian perlu untuk mengetahuinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Yaitu para Rasul yang mempunyai keteguhan dan tekad yang kuat, kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi setiap ujian dan segala cobaan yang diberikan oleh Allah.
Ada berapa? Rasul ulul azmi ada 5. Kalau untuk mudah menghafalnya yaitu disingkat dengan NIMIM. Nuh, Isa, Musa, Isa, Muhammad. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ada 5 atau disingkat dengan NIMIM. Itu lebih mudah dalam menghafal. Ini ya perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, kalau Nabi belum tentu Rasul, sedangkan Rasul sudah pasti Nabi. Nabi hanya memiliki 3 sifat wajib, yaitu jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Sedangkan Rasul memiliki 4 ketambahan tablik, yaitu Rasul pasti menyampaikan wahyu dari Allah. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu. Persamaan Nabi dan Rasul itu pasti seorang laki-laki dan bersifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan tercela. Serta Nabi dan Rasul semuanya sama-sama menerima wahyu, tapi perbedaannya hanya Rasul saja yang menyampaikan wahyu. Nabi dan Rasul memiliki mukjizat serta mengesahkan Allah dan bersifat basyariah. Basyariah itu artinya sama seperti kita manusia biasa, tetap makan, minum, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. Nah ini ya, kisah sikap tablik Muhammad, yaitu tablik itu artinya menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran ajaran dari Allah kepada umatnya. Itu semua adalah tugas para rasul. Nabi Muhammad pernah diutus untuk kalangan Arab, yaitu agar semua bangsa Arab mengesahkan Allah dan merubah perilaku jahiliyahnya. Kenapa? Karena pada zaman dahulu Arab terkenal dengan zaman jahiliyah atau zaman yang jauh dari kebenaran. Tugas menyampaikan ajaran Allah ini tidaklah mudah karena pasti banyak sekali ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Baik itu dari perlawanan yang keras, kemudian hinaan, bahkan cacian, serta ada juga yang sampai menyakiti dan sebagainya. Itu semua dihadapi oleh Nabi Muhammad dengan kesabaran. Nah ini ya, karena pada zaman Arab itu dikenal dengan zaman jahiliyah atau jauh dari kebenaran, mereka itu menyembah berhala. Maka Nabi Muhammad melarang menyembah berhala karena merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Nah ini juga Nabi Muhammad pernah dihina oleh para pembesar kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu orang yang sangat kaya raya yang terkenal pada bangsa Arab. Nah, mereka khawatir akan kehilangan wibawa dan pengaruh di kalangan masyarakat Mekah. Maka dari itu mereka menghina dan mencaci Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Sebaliknya apa? Nabi Muhammad semakin teguh dalam menyampaikan ajarannya. Dan berkat Nabi Muhammad dalam kesabaran menyampaikan ajaran Allah, maka dari itu beliau berhasil menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab. Dan beliau disebut sebagai Rasul ulul azmi, memiliki kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Nah ini ya, meneladani perilaku tablik. Tablik itu artinya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu adalah salah satu sikap yang baik untuk kita teladani yang dimiliki oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selalu bersikap baik dan bijaksana. Beliau selalu memulai dakwahnya dengan cara yang baik. Nah, kita sebagai umat muslim harus meneladani sifat tablik yang dimiliki oleh Rasulullah. Apabila kita diperintahkan oleh seseorang, maka kita sampaikan dengan yang baik juga. Sikap Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Rasulullah itu sangat teguh pendiriannya dan tahan ujian segala apapun yang diterima oleh Rasul. Dan beliau juga sangat sabar serta bijaksana dalam menyikapi segala permasalahan, serta menunjukkan akhlak yang terpuji baik kepada teman maupun lawannya.
Dan yang terakhir beliau juga berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu artinya tawakal. Tugas silahkan ditulis soalnya, kemudian dijawab di buku tulis. Pelajari yang ada di buku paket juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.